Jibul husla sittatu asya'a. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi itu ada 6 perkara. Jadi mandi menjadi wajib bagi kita itu kalau ada 6 hal ini. Apa saja itu? Salah satu tastariku fiha rijalu wan nisa. Yang 3 ini ada kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Apa saja itu? Wahya al-iltiqaul hitanaini, bertemunya dua hitan. Bertemunya dua hitan. Apa itu dua hitan? Ya kemaluan laki-laki dengan kemaluan wanita. Itu namanya iltiqaul hitanaini. Pertemunya dua hitanan seperti itu. Ya, ketika suami istri melakukan hubungan biologis, maka setelah itu dia wajib untuk mandi wajib. Itu. Nanti kalau bapak-bapak sekalian sudah memiliki istri, ya juga harus mandi wajib kalau berhubungan biologis. Ya. Yang kedua, wa inzalul mani, dan keluarnya mani atau sperma. Dan perlu dicatat bahwa sperma ini enggak najis, Pak ya. Tidak najis. Beda dengan kencing. Yang keluar dari laki-laki itu ada 3 jenis, Pak. Yang pertama mani, yang kedua madhi, yang ketiga kencing. Mani itu keluarnya dengan cara bisa jadi dengan mimpi atau berhubungan suami istri, itu baru keluar. Atau dengan mimpi basah itu. Ya, ketika kita tidur kemudian bangun dan kita lihat celana kita basah, berarti itu kita mengeluarkan sperma atau mani, dan kita wajib untuk mandi. Yang kedua apa? Madhi itu keluar ketika kita kelelahan, Pak. Kita sudah lelah gitu. Ya, lelah sekali badan kita, tiba-tiba ada kayak cairan agak kental dia keluar dari kemaluan kita. Itu namanya madhi. Ya, beda dengan mani. Kalau mani itu biasanya diiringi dengan rasa nikmat. Ya, keluarnya diiringi dengan rasa nikmat. Itu namanya mani. Bisa jadi dari mimpi, bisa juga berhubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri ini tetap wajib mandi walaupun saat kita memasukkan hasafah kita. Kalau laki-laki itu namanya zakar atau hasafah, Pak. Jadi ketika kita masukkan idkhalul hasafati ila farjil mar'ati, ketika kita masukkan hasafah kita ke dalam kemaluan wanita, walaupun hanya sedikit saja, itu sudah mewajibkan kita mandi. Walaupun tidak sampai inzal. Inzal itu artinya keluar sperma. Seperti itu. Mungkin kalau bapak sekalian pernah kecapean, kemudian keluar cairan dari kemaluannya agak kental, itu namanya madhi. Tapi kalau malam-malam mimpi kemudian paginya terlihat celana kita basah, celana dalam kita basah, itu berarti mani. Apalagi diiringi dengan mimpi. Mimpi ketemu dengan cewek lah atau apalah dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga cairan yang dikeluarkan oleh kemaluan laki-laki itu adalah kencing. Kalau kencing dia tidak mewajibkan mandi, cuman cukup dibersihkan dengan cara bersuci. Yang dua ini najis, Pak. Madhi itu najis dan kencing itu najis. Yang tidak najis itu hanya mani. Ya. Jadi kalau madhi itu najis ya. Harus dibersihkan. Kalau kencing juga sama, dia najis dan juga harus dibersihkan. Tapi kalau mani dia tidak najis. Kenapa demikian?
Ya kalau seandainya mani itu najis, otomatis manusia juga najis seperti itu. Karena itulah benih dari manusia seperti itu. Ya, jadi inzalul mani. Kemudian wal mautu dan mati. Yang ketiga, kita wajib mandi itu kalau seandainya mati. Orang yang mati itu wajib mandi, Pak. Kemarin kita sudah peragakan di sini dengan jenazah sesungguhnya bagaimana cara memandikan jenazah. Nanti pada saatnya kita pokoknya harus belajar lagi bagaimana teknik memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Karena nanti kalau seandainya ada penugasan di pedalaman, kita itu harus bisa, Pak. Seorang TNI itu harus bisa segalanya. Bisa nyopir harus bisa, masak dia harus bisa, ngaji dia harus bisa, azan dia harus bisa, seperti itu, Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalau karena kita itu nggak tahu nanti ditugaskan di mana, ya, dinas di mana, misalkan di pedalaman, di situ nggak ada orang meninggal, nggak ada sama sekali yang bisa mengurusi jenazahnya, maka repot, Pak. Jadi kita harus belajar seperti itu. Selanjutnya, wasalah satun tahtas subihan nisa, dan yang tiga itu hanya dikhususkan bagi wanita, wajibnya mandi. Jadi yang laki-laki dan perempuan itu tadi ada tiga tadi. Yang pertama tadi apa? Berhubungan suami istri. Yang kedua inzalul mani, keluar sperma. Apakah wanita itu juga mengeluarkan sperma? Iya. Ya, iya. Kemudian wal mautu dan mati. Wasalah satun tahtas subihan nisa, dan yang tiga itu hanya dikhususkan bagi wanita. Wahia, yaitu al-haidu, haid. Wanita, ya ini hanya khusus untuk wanita, nggak ada, Pak, laki-laki haid, Pak. Kalau ada laki-laki haid repot, Pak. Wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Jadi kalau wanita itu haid, setelah dia bersih, suci, maka dia harus mandi wajib. Kalau wanita itu nifas itu setelah dia melahirkan, Pak, dia itu akan mengeluarkan darah. Dan mengeluarkan darahnya itu umumnya 40 hari. Paling banyak itu adalah 60 hari. Seperti itu. Jadi wanita ini banyak ujiannya, Pak. Makanya kalau nanti bapak-bapak sekalian punya istri, ya harus sangat disayang wanita itu, ya. Kemudian setiap bulannya dia harus ketemu tamu bulanannya. Nah, kalau haid itu umumnya itu 7 hari. Paling banyak dia hanya 15 hari, Pak. Kalau seandainya lebih dari itu, karena alat kontrasepsi biasanya merusak, maka dia hanya maksimalnya dihitung 15 hari. Hari ke-16-nya dia sudah harus sholat. Nah, walaupun tetap mengeluarkan darah. Darahnya itu disebut apa? Darah istihadah namanya. Kalau sudah 16 hari ke atas. Seperti itu. Nanti bapak-bapak harus tahu, ya, harus tahu ini. Dan seorang wanita ketika dia haid, suaminya nggak boleh mengajak berhubungan suami istri, Pak. Ya, nggak boleh mengajak berhubungan suami istri. Itu. Jadi jangan, ya. Makanya kalau nanti seandainya nikah, ini saran, ya. Kalau seandainya bapak-bapak mau nikah nanti sampaikan ke istri, ya, atau tanya ke istri kapan saatnya biasanya dia datang bulan, agar nanti tidak pas akad nikah waktu malam pertama mau malam pertamaan ternyata istrinya sedang haid. Oh, pernah loh, Pak, itu ada kejadian sampai cerai, Pak, orang itu, Pak. Karena apa? Dia nggak ada komunikasi sebelumnya. Jadi ketika malam pertama itu istrinya ternyata haid, istrinya tahu hukum dia. Jangan nggak mau dia diajak hubungan suami istri, ya. Tapi suaminya ngengkel aja, pikir dia, oh, kamu sudah jadi istri saya, kayak gitu. Kenapa kok nggak boleh, ya? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan sekali-kali kamu mendekati wanita sampai dia suci, wanita yang haid maksudnya.
Ya, nggak boleh. Nah, jadi nanti seperti itu Pak ya. Kemudian wal wiladatu dan melahirkan. Jadi kalau nanti ada suaminya atau istrinya, maksud saya istrinya itu haidnya itu melebihi dari 15 hari, maka hari ke-16 itu harus diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Itu kita sebagai laki-laki itu juga harus tahu yang seperti itu Pak, karena ini kaitannya dengan pertanggungjawaban kita nanti saat di akhirat. Bagaimanapun istri itu ya jadi tanggung jawab kita. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita ini adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari yang kita pimpin. Ar-rijalu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, suami itu pemimpin dalam keluarganya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpin, begitu, dari keluarganya itu. Makanya ada kisah itu, ada orang tua sudah masuk surga, ternyata anaknya masuk neraka. Ketika ditanya, "Kenapa kamu bisa masuk neraka?" Ya karena saya dulu dicuekin oleh orang tua saya, nggak diajari ibadah, nggak diajari agama. Akhirnya saya ya seperti ini masuk neraka. Jadi saya sekarang nuntut orang tua saya itu yang sudah di surga sana, tarik saja masuk neraka, karena dia tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengurusi saya, seperti itu. Akhirnya orang tuanya yang sudah asik di surga ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena tanggung jawabnya sebagai orang tua tidak dilaksanakan, seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya. Karena ini perlu kita pelajari. Ini masalah fikih itu masalah penting ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada? Enggak ada. Tanya Pak. Yap. Silahkan Pak. Berkaitan dengan mandi besar Pak. Jadi ketika di lapangan kan air itu kan sering tidak ada. Misalkan air itu tidak ada. Ya. Jadi kita itu begitu dan capek, kita mungkin kecapean itu keluar atau mimpi basah lah gitu kan, biasanya seperti itu kan. Iya. Nah, jadi untuk mengatasinya ketika air tidak ada itu, apakah kita laksanakan tayamum atau seperti apa lah untuk kita mandi wajib untuk mensucikan diri lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Irwan pertanyaannya. Ketika kita di styling misalkan Pak ya, ketika kita latihan di hutan, kemudian malamnya kita mimpi basah ya, kemudian karena sudah lama mungkin 1 minggu di hutan kan nggak pernah ketemu istrinya lagi, akhirnya mimpi basah. Nah kemudian air juga terbatas di situ ya, air terbatas, ada tapi terbatas ya. Misalkan terbatasnya itu antri, misalkan itu harus antri lama, sehingga kalau seandainya kita nunggu sampai selesainya orang-orang itu, mungkin bisa kita kehilangan waktu sholat seperti itu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah benar yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, kita dengan cara tayamum. Ya, tayamum untuk agar diizinkan kita bisa melaksanakan sholat. Niat tayamum itu bagaimana? Nawaitu tayamuma li istibahati sholat. Aku niat melaksanakan tayamum agar diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Nah prakteknya bagaimana? Prakteknya tayamum itu ada yang sudah pernah praktik Pak? Belum ya? Tayamum itu hanya cukup membasuh muka saja dengan debu dan juga 2 tangan sampai siku. Debu itu ya nggak se-ekstrim debu kita kumpulkan kemudian kita jadikan raupan gitu, enggak ya. Atau mentang-mentang mandi besar terus kita gulung-gulung gitu ya, enggak ya. Jadi tayamum itu begini. Saya praktekkan saja. Tayamum itu kita sing-singkan lengan kita dulu ya, kita angkat sampai di atas siku ya, sampai di atas siku, karena yang mau kita basuh itu dengan debu itu hanya muka dan 2 tangan sampai siku. Jadi silahkan diperhatikan. Kita anggap saja ini debu itu kita dapat dari mana Pak? Kalau dari tanah itu biasanya ada unsur najisnya, ya banyak unsur najis. Karena kita juga nggak tahu apakah itu ada kotoran hewan, misalkan kotoran kera, kotoran anjing, kotoran apa, kan otomatis
malah berbahaya. Jadi kita menggunakan, misalkan anggap saja kitab ini sebagai ransel kita, ransel kita atau ya ransel kita. Di ransel itu ada debunya. Ya, kita yakin di setiap tempat, di baju kita, di ransel atau di mobil itu kan juga ada debu. Jadi caranya begini, kita letakkan tangan kita ya di ransel kita itu, kemudian kita ini kan sudah ada debunya, Pak. Sudah ada debunya. Kemudian yang kita basuh yang pertama apa? Muka kita yang kita usap itu. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita sudah nepuk seperti ini, kemudian kita berniat sambil kita usapkan debu yang ada di telapak tangan kita ini ke muka kita. Caranya agar debu ini tidak mustakmal, Pak. Debu itu juga mustakmal. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang air mustakmal, artinya debu yang mustakmal itu debu yang sudah pernah dipakai. Ya, seperti itu. Jadi kita tepukkan begini, kemudian letakkan, kita basuh bagian yang kanan dulu sambil kita membaca niat tayamum. Letakkan begini, Pak. Di bagian ibu jari kita ini di bagian hidung sebelah kiri. Ambil setengah muka kita. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholah. Ya, kemudian yang sebelah masih suci nih. Kita letakkan juga di sebelahnya begini, kemudian kita putar begini. Enggak boleh kita begini-begini, Pak. Ya, karena apa? Batas muka kemarin mana? Min mana bitis sya'ri ra'si ila muntaha zukni wa minal uduni ilal uduni, itulah batasmu muka. Kalau kita gosok-gosok begini, ya satu tidak sehat, Pak. Yang kedua, debu yang ada di tangan kita ini menjadi mustakmal seperti itu. Ya. Jadi kita letakkan, saya ulangi lagi, kita letakkan di bagian ransel kita atau di bak mobil yang ada itu, kemudian kita usapkan begini. Yang kiri kita letakkan untuk ngusap yang muka kita sebelah kanan, yang tangan kanan kita pakai untuk ngusap sebelah kiri. Sambil baca niat nawaitu tayammuma li istibahatis shalah. Kemudian yang sebelah pun sama. Nah, seperti itu. Bisa, Pak? Coba ikuti saya, Pak. Letakkan di sini, di bawah. Anggap saja sejadah Bapak itu sebagai media yang ada debunya seperti itu, ya. Kita letakkan, kita angkat begini, kemudian kita ambil tangan kiri depankan. Nah, letakkan di hidung sebelah sini, Pak. Mana? Bingung kan? Sebelah sini, sebelah kiri. Ibu jarinya di hidung sebelah kiri. Kemudian kita usapkan. Nawaitu tayammuma li istibahatis shalah. Bingung, Pak? Yang sebelah juga sama. Nawaitu tayammumnya. Nah, kayak gitu, ya. Bisa? Ya, saya ulangi lagi begini. Kemudian yang tangan kiri ini kita usapkan, letakkan di sini. Kemudian ambil separuh muka kita. Kemudian yang sebelah ambil separuh muka kita. Ini sudah dapat muka kita. Nah, kemudian untuk tangan kita letakkan lagi, ya, di ransel kita. Kemudian tangan kiri kita pakai untuk mengusap tangan kanan kita. Niatnya sudah dibaca saat membasuh muka tadi, Pak, ya, mengusap muka tadi dengan debu tadi. Caranya begini. Ini dimasukkan begini. Terus putar. Berakhir di ibu jari. Sama dengan ini yang kanan ini masih suci, Pak. Yang kanan ini masih suci. Jadi kita letakkan begini, kemudian kita putar, kemudian kita berakhir di ibu jari. Itu namanya tayammum. Kayak begitu. Gimana tadi? Coba ikuti saya. Kita letakkan di depan sini, kemudian kita angkat dua-duanya. Yang kiri kita beginikan, kemudian yang kanan kita masukkan. Bagaimana, Pak? Begini. Nah, terus putar sedikit, kemudian kita tarik, kita akhirkan di ibu jari. Nah, kemudian yang kanan ini untuk yang kiri.
Nah, kayak gini. Aduh, bingung ya. Nah, kayak gitu. Berakhir di ibu jari. Selesai. Itu namanya tayamum. Jangan sampai nggak bisa, Pak ya. Tayamum, kemudian apalagi nanti sholat jamaah dan qashar itu harus kita pelajari nanti. Karena itu penting. Karena posisi kita itu ya sering perginya, Pak. Kita sering pergi. Kadang ke Palembang, ke Bandar Lampung kan seperti itu. Ya. Sementara Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa meringkas sholat yang jumlah 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat atau digabungkan. Sholat zuhur dilaksanakan pada saat asar dilaksanakan pada saat zuhur dan seterusnya. Itu bisa. Ya, itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita. Ya, karena kita kadang dalam perjalanan itu nggak tahu, Pak, apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi itu kita tidak tahu seperti itu. Dan sholat tetap harus dilaksanakan. Nggak ada ceritanya walaupun kita sakit seperti apapun, ya sholat tetap harus dilaksanakan. Nggak bisa kita berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, kita berbaring. Nggak bisa berbaring, kita pakai isyarat. Kalau nggak bisa pakai isyarat, ya disolatkan baru. Ya, intinya sholat itu tetap harus dilaksanakan bagaimanapun keadaan kita. Ya, seperti itu. Jadi itu ya cara tayamum. Nanti kapan waktunya kita ulang kembali agar nanti bisa benar-benar kita mampu untuk melaksanakan tayamum itu. Ya, kalau mungkin kita ini yang diajarkan oleh guru-guru saya seperti itu, Pak, agar apa debu itu tidak mustakmal. Ya, jadi menggunakan teknik seperti itu cara tayamumnya. Enggak kemudian kita ambil debu begini, kita gosok-gosokkan di muka, enggak, ya. Atau kita gulung-gulung, enggak, ya. Jadi kita gunakan cara seperti itu tadi, ya. Memang Islam itu mudah, Pak. Sebenarnya Islam itu mudah. Yang mempersulit itu ya hanya umatnya sendiri seperti itu. Ya. Islam itu mudah dan yang mempersulit itu adalah umatnya sendiri. Dan dalam Islam itu hukum itu lentur, Pak. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan. Ya. Babi itu tidak selamanya haram. Ya, ketika nanti Bapak ada penugasan di hutan, kemudian Bapak masuk ke jurang, nggak ada yang nolong di situ, sendirian, kemudian sudah 3 hari 3 malam nggak makan. Kalau seandainya malam keempat mungkin sudah mati, dan di situ tiba-tiba merayap ular atau masuk seekor babi atau masuk di situ kera, ya, yang semuanya itu hukum dasarnya adalah haram. Nah, ketika kondisinya darurat seperti itu, boleh untuk mengkonsumsi hal yang diharamkan. Hanya boleh, Pak ya. Cuman dia tidak boleh terlampau banyak, hanya cukup untuk mempertahankan hidup kita seperti itu. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa hukum dalam Islam itu tidak ekstrim, ya, tidak ekstrim. Bahkan yang haram pun bisa menjadi mubah, bisa menjadi boleh karena keadaan. Ad-daruratu tubihul mahdurat, itu kalau dalam kaidah fikihnya. Ya. Seperti itu. Baik, ada lagi, Pak? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardunya mandi wajib itu ada 3. Fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Mandi wajib masih hafal, Pak, niatnya ya? Gimana? Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib, ya, untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Seperti itu.
Itu jangan sampai nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa harus dicatat itu. Nanti kalau bapak-bapak mau nikah ngadep ke Bintal itu pasti akan ditanyakan. Jangan sampai ndak hafal. Ya. Kemudian yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Dan menghilangkan najis kalau najis itu melekat pada badan kita. Misalkan kita baru membersihkan kotoran sapi lah atau apalah, itu kan semuanya najis Pak. Jadi sebelum kita mandi wajib itu harus kita bersihkan. Nah, mandi wajib artinya apa? Dia nggak boleh terkena najis, ya, atau unsur-unsur yang lain. Bahkan kalau menurut Gus Baha itu kena sabun juga nggak boleh, seperti itu. Jadi bagaimana cara mandinya? Ya pertama kita bersihkan dulu badan kita, kemudian setelah dari najis, kemudian setelah itu baru kita niat sambil membasuh bagian pertama atau kepala kita dan seterusnya sampai menyeluruh ke badan kita. Wa isolul ma'i ila jami'il sa'ri wal basarati, dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan juga badan kita, ya. Jadi nggak ada yang boleh terlewat Pak. Dari kulit kita itu harus semuanya terbasuh dengan air. Jangan sampai nanti kalau kita mandi wajib ada bagian yang lubang, artinya tidak sah mandi wajib kita. Harus diulang. Ya, itu 3 hal yang menjadi fardunya mandi. Ya, karena ini juga hal-hal yang bersifat urgen, penting, jadi harus benar-benar kita pelajari, kita harus bisa, jangan sampai kita tidak bisa seperti itu. Ya, yang pertama tadi niatnya ya nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Kemudian apa tadi? Membersihkan najis kalau seandainya najis itu melekat pada anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut kita ini dan juga ke seluruh kulit. Enak kalau kita itu enggak terlalu panjang rambutnya. Yang harus hati-hati itu adalah mereka yang rambutnya panjang itu. Nah, itu saja pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan Pak ditanyakan, nggak apa-apa ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya, karena kita di sini semuanya belajar dan tentunya kita harus memperbanyak khazanah keilmuan kita. Terima kasih. Kita sekarang persiapan untuk salat Isya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.